bagian jembatan yang menggunakan pipa rangka baja ini. Ini hanya menunggu proses pemasangan lanjutan pada bagian tengahnya ini. Akan dipasang untuk penempatan dari jalur rel kereta api yang baru. Jadi bagian tengah ini nanti akan dipasang seperti beton gitu ya, untuk tumpuan dari rel kereta api yang baru. Jadi untuk satu jalur lintasan ini lebarnya cukup luas ini ya, sekitar 3,5 meter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi terkini pembangunan jembatan relayang Simpang Joglo, Kota Solo. Meskipun proses penyambungan jembatan relayang yang menggunakan pipa rangka baja telah selesai, namun pengerjaan di sekitarnya masih terus berlanjut. Khususnya pada sisi selatan yang hingga saat ini sedang dalam tahap penyelesaian jalur lintasan baru kereta api di atas jembatan layang beton. Ditargetkan selesai secara keseluruhan hingga menjadi jalur ganda pada akhir tahun 2024 ini. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru pembangunan jembatan relayang Simpang Joglo, Kota Solo. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 24 Februari 2024 jam setengah 1 siang, kita akan melihat kondisi terkini pembangunan jembatan relayang Simpang Joglo, baik di sisi utara, bagian tengah maupun di sisi selatan. Nah, ini kita dari Jalan Kolonel Sugiono atau Jalan Solo Purwodadi. Ini untuk kondisi jembatan relayang yang menggunakan beton atau balok girder. Nah, ini untuk kondisinya, baik dinding-dindingnya maupun pipa-pipa pembuangan air. Ini sudah terpasang rapi. Kita lanjut mengarah ke bagian tengah. Kondisinya cukup padat ini karena di sini jalanannya cukup rusak teman-teman. Nah, ini jalanannya berlubang sehingga kendaraan ketika melintasi tepat di bagian tengah ini harus mengurangi laju kendaraan. Nah, ini sebelumnya lubangnya sangat dalam ini ya, dan sekarang sudah ditimbun oleh bebatuan ini, jadi tidak terlalu dalam lagi lubangnya. Nah, ini adalah kondisi di 7 persimpangan Joglo Kota Solo. Terlihat
cukup padat. Oke, kita berhenti di sini dulu ya sebentar. Ya, ini adalah kondisi di bagian tengah. Yang merah ini merupakan jembatan rel layang yang menggunakan pipa rangka baja. Kondisinya sudah selesai dilakukan penyambungan. Nah, ini sambungannya sudah selesai dan sudah dicat ulang bekas dari hasil pengelasan yang pada saat kemarin masih belang-belang gitu ya. Sekarang sudah rapi untuk pengecatannya. Nah, kemudian di sisi timur ini merupakan Jalan Sumpah Pemuda yang saat ini sedang ditutup total lantaran adanya pengerjaan proyek underpass. Dan di sisi barat juga sedang ada penutupan jalan di Jalan Ki Mangun-Sarkoro untuk proses pengerjaan underpass. Untuk video underpass akan kita tayangkan setelah video ini ya, agar tidak terlalu panjang. Nah, jadi untuk bagian jembatan yang menggunakan pipa rangka baja ini hanya menunggu proses pemasangan lanjutan pada bagian tengahnya ini. Akan dipasang untuk penempatan dari jalur rel kereta api yang baru. Jadi bagian tengah ini nanti akan dipasang seperti beton gitu ya, untuk tumpuan dari rel kereta api yang baru. Oke, sekarang kita lanjut ke sisi selatan, melihat kondisi terkini jalur lintasan rel kereta api yang baru. Nah, jadi untuk jembatan rel layang yang menggunakan pipa rangka baja, titik paling ujung di selatan ada di sini ya teman-teman. Kemudian berlanjut lagi menggunakan beton. Nah, ini sedang ada proses pemasangan pipa-pipa untuk pembuangan air yang dari atas sana nanti akan langsung dibuang ke bawah. Ya. Jadi untuk jembatan yang menggunakan beton ini lebih panjang ketimbang yang menggunakan rangka baja. Nah, di bawah sini juga terlihat adanya beton-beton untuk saluran air yang masih belum dipasang. Ini kita menuju ke titik awal kereta akan naik ke bagian atas jembatan dari depan sana. Nah, jadi sini semakin banyak ya untuk material-material beton yang diletakkan. Kemudian kabarnya untuk bagian kolong-kolong jembatan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk sumber perekonomian baru di Kota Solo, seperti akan dibuat taman skatepark dan berbagai macam jenis pusat perekonomian terbaru lainnya. Yang di sini untuk kondisinya banyak pilar-pilar. Ini sudah semakin dekat dengan titik awal kereta naik ke bagian jembatan. Yang di sini juga untuk pipa-pipa pembuangan airnya juga sudah terpasang ya teman-teman. Nah, di bagian sini ini ada pengerjaan terbaru ini. Nah, ini seperti besi-besi ini sudah mulai terpasang. Terakhir saya kesini sekitar 1 minggu yang lalu, ini belum terpasang. Nah, jadi besi-besi ini untuk pembatas ya, besi pagar pengaman. Kemudian yang di bawah sini, nah ini beton yang bermotif, ini adalah MSE wall. Untuk penopang struktur tanah agar tidak terjadinya longsor. Jadi di dalam sini adalah tanah urukan ya teman-teman, yang sudah ditutup bagian pinggirnya menggunakan dinding MSE wall. Oke, kita lanjut lagi ya ke depan sana itu. Di sini juga sedang ada proses pengerjaan untuk saluran air, agar
tidak mampet. Nah ini kan semakin menurun kondisi tanahnya. Ya, ini adalah kondisi yang di sisi selatan atau titik awal kereta api naik ke bagian atas jembatan dari arah stasiun Solo Balapan. Nah, selatan sana itu adalah kawasan Viaduk Gilingan Kota Solo dan juga stasiun Solo Balapan. Kemudian nantinya kereta mengarah ke utara untuk naik ke bagian atas jembatan sini dan berlanjut naik ke jembatan yang menggunakan pipa rangka baja. Di sini terlihat untuk lintasan rel yang baru ini sudah semakin mengarah ke atas sana ya teman-teman. Nah itu ternyata sudah semakin mengarah ke atas jembatan. Mantap sekali, ini progresnya cukup signifikan. Nah ini ya sudah mengarah ke bagian atas ini. Tuh, batu balas atau batu kerica juga sudah ditabur di kawasan ini. Ya, sekarang kita lanjut mengarah ke sisi utara. Kita akan melewati bagian bawah jembatan. Jadi jembatan ini cukup lebar ya teman-teman, karena ini untuk 2 jalur atau double track. Nah di depan ini atau di sisi barat ini merupakan Jalan Kimangun Sarkoro yang sedang ditutup total untuk proses pembangunan underpass. Nah di Simpang Joglo ini masih adanya 3 palang perlintasan kereta api yang masih berfungsi. Ada 3, yang satu di sini, kemudian yang kedua ada di depan sana, dan yang satunya lagi ada di depan sana lagi. Ini masih difungsikan lantaran perlintasan kereta api masih berada di bawah. Nanti ketika perlintasan ini sudah dipindah ke bagian atas, maka palang-palang ini akan dilepas permanen. Nah ini kondisi pada siang hari ini. Terlihat tepat di bagian 7 persimpangan Joglo dipadati oleh mobil pribadi maupun kendaraan roda 2 serta angkutan kota. Nah, sedangkan untuk kendaraan berat ini dialihkan melalui jalan tol selama proses pengerjaan ini berlangsung. Ya, kita lanjut ya mengarah ke utara lagi. Kita langsung. Nah, ini kita melewati Jalan Manunggal. Dan ini merupakan titik paling ujung di sisi utara jembatan yang menggunakan pipa rangka baja. Nah, di sini terlihat untuk penyangganya masih ada sisa untuk penempatan balok gider. Yang di sebelah kiri ini nanti akan dipasang juga balok gider, dan di depannya lagi akan dibuat penyangga seperti yang di depan sini, sehingga untuk lebar lintasannya akan menjadi double track atau jalur ganda. Ini sementara yang baru selesai untuk jalur lintasannya yang di sisi timur. Ya, ini adalah kondisi di sisi utara. Dan untuk lintasan rel yang baru sudah sampai di depan sini, dan nanti akan berlanjut menuju ke stasiun Kadipiro. Nah, depan sana itu adalah stasiun Kadipiro. Kemudian apabila ke utara lagi, itu berlanjut ke stasiun Kalioso hingga ke arah Semarang. Nah, kondisi lintasan yang baru sudah terpasang rapi ini. Mulai dari batu kerica, bantalan rel hingga rel yang baru sudah terpasang dengan rapi.
Kemudian bagian pinggirnya untuk saluran air juga sudah tertutup rapi, sudah selesai ini. Jadi ini adalah yang di sisi timur, baru selesai satu, nanti akan menyusul lagi di sebelah sini. Akan dibangun jembatan yang menggunakan beton. Nah, disinilah yang menjadi titik awal kereta api yang dari arah utara naik ke bagian atas jembatan yang menggunakan beton, kemudian lurus sana itu berlanjut ke jembatan rel layang yang menggunakan pipa rangka baja. Nah, itu ya terlihat ya untuk jembatan pipa rangka bajanya yang berwarna merah. Tepat di sampingnya ini adalah rumah-rumah warga yang cukup padat. Sebelumnya di sini tempat berdirinya lintasan rel yang baru ini juga merupakan lahan dari rumah-rumah warga yang sudah dibongkar dan sekarang sudah menjadi lintasan rel yang baru. Kemudian di bagian pinggir sana itu memang temboknya tidak tinggi ya teman-teman, karena ini nanti kan ada satu lagi jalur di sebelah sana itu, sehingga temboknya tidak dibuat tinggi. Ini ada lubang yang cukup dalam, kemungkinan besar ini untuk penempatan tiang LAA ya. Nah, di depan juga sistem persinyalannya juga sudah menggunakan elektrik itu. Sudah mulai terpasang untuk persinyalan elektriknya. Ini untuk kondisi lintasan rel kereta api yang baru ini juga sudah dilakukan pengelasan ini ya. Nah, ini ada lagi lubang yang cukup dalam. Ini kita sudah berada di atas jembatan nih teman-teman. Kita sudah berada di atas jembatan. Nah, bahkan tinggi dari jembatan ini melebihi atap rumah warga yang di bawah, yang satu lantai ya. Dan hampir sama ketinggiannya dengan rumah yang 2 lantai. Tingginya menyesuaikan dengan pipa rangka baja yang ada di depan sana itu. Target untuk selesai secara keseluruhan. Nah, ini sebentar, ada lagi lubang yang cukup dalam. Seluruh rangkaian proses pengerjaan yang ada di Simpang Joglo Kota Solo, jembatan rel layang baik yang dari sisi utara, tengah maupun selatan, ini direncanakan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang, sebelum bulan Desember. Ditargetkan sudah selesai secara keseluruhan dan kereta api sudah mulai bisa melintasi bagian atas ini pada akhir Desember 2024 apabila tidak ada kendala di lapangan. Nah, ini adalah sistem persinyalan elektrik yang sudah terpasang. Jadi untuk satu jalur lintasan ini lebarnya cukup luas ini ya, sekitar 3,5 meter ini. Nah, ini sehingga untuk space-nya masih lega ini.
Nah, di pinggir-pinggir sini maupun di depan sana itu juga cukup lebar ini. Ya, kita lanjut melihat dari video udara ya. Nah, ini adalah jembatan rel layang Simpang Joglo Kota Solo yang sangat ikonik, berwarna merah dan menggunakan pipa rangka baja. Ini total panjangnya 272,8 meter. Jadi hampir 300 meter ini ya total panjangnya dari ujung paling utara sini. Nah, ini sampai ujung paling selatan sana. Kemudian bagian tengah yang tanpa menggunakan penyangga sama sekali itu sepanjang 130 meter. Ya, kita bergeser ke sisi utara. Nah, ini adalah kondisi di sisi utara Simpang Joglo. Ini merupakan jembatan rel layang yang menggunakan beton atau balok girder. Ini terpantau untuk lintasan rel kereta api yang baru sudah terpasang dengan rapi. Nah, ini ya. Jadi utara sana itu dari arah Semarang itu. Kemudian juga stasiun Kalioso dan stasiun Kadipiro ada di depan sana, teman-teman. Nah, nantinya kereta api akan mulai naik ke bagian atas jembatan melalui depan sana. Nah, itu ya. Kondisinya terkini terpantau rel kereta apinya sudah semakin mendekat ke bagian jembatan yang menggunakan pipa rangka baja. Ini sudah hampir menyambung ini untuk mengarah ke atas jembatan pipa baja. Sedangkan yang di bagian pipa baja ini nantinya akan ada lagi beton untuk lokasi penempatan dari rel kereta api. Jadi tidak seperti ini ya, ini kan masih bolong-bolong ini. Nanti akan ditambahkan beton seperti balok girder yang ini untuk menjadi penopang dari rel kereta api yang baru. Ini yang di sisi utara. Kemudian kita bergeser ke sisi selatan. Kita coba melihat seperti apakah kondisinya terkini. Nah, ini adalah kondisi lalu lintas di kawasan Simpang Joglo Kota Solo. Ini merupakan persimpangan yang sering terjadi kemacetan parah ini ya, teman-teman. Sehingga harus dibuat jembatan rel layang untuk menghindari perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan raya. Nah, apabila seluruh proses pengerjaan telah selesai 100%, nantinya rel yang masih ada di bawah ini akan dipindah ke bagian atas ini dan akan menjadi double track atau jalur ganda. Nah, namun untuk saat ini terlihat jembatannya baru selesai satu dulu ya, untuk single track terlebih dahulu atau jalur tunggal yang di depan situ atau yang menggunakan beton. Ini baru single track. Nanti akan menyusul lagi dibuat satu lintasan baru sehingga akan menjadi double track atau jalur ganda. Sedangkan untuk jembatan yang menggunakan pipa rangka baja ini sudah untuk double track ini. Lebarnya sudah untuk 2 jalur. Nah, tinggal yang beton ini akan menyusul dibuat satu jalur lagi. Ini kondisi di sisi selatan. Dimana di sisi selatan ini untuk rel yang baru belum terpasang ya. Namun di atas jembatan sini sudah banyak sekali batu krica atau batu balas dan bantalan rel. Kemudian relnya yang baru juga sudah dipersiapkan di bagian pinggir sini. Ini tinggal melakukan proses pemasangan saja. Nah, jadi selatan sana itu mengarah ke Viaduk Gilingan Kota Solo dan stasiun Solo Balapan. Kondisinya seperti ini. Ya, semoga pembangunan jembatan rel layang Simpang Joglo Kota Solo selalu diberi kelancaran. Dan untuk seluruh para pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%. Kemudian bisa bermanfaat bagi banyak warga masyarakat.
Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.